tetap semangat kuliah itu satu syaratnya. Niatkan semaksimal mungkin sesuatu yang substansial atau yang mendasar. Kalau kita itu kuliah itu sebenarnya apa prinsipnya? Mencari ilmu. Mencari ilmu itu sebenarnya bukan apa-apa tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngikutin dan mengikuti petunjuk itu, menjalankan perintah itu, maka insya Allah Allah akan kasih apa hajat-hajat kita ya, hajat-hajat teman-teman insya Allah akan dikabulkan. Amin ya. Amin, Karena amin. mengikuti apa yang menjadi perintah dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Kembali lagi dengan kita berdua, saya Fauzi Dan saya Ella. di podcast Ramadan Mutiara Ramadan 2024. Wow, dan hari ini Sobat Fakda semuanya, kita ada kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa. Tentu nanti berkaitan dengan mental teman-teman dan Iya. juga sering mengeluh nih teman-teman hari ini. Ada kuncinya. Ada siapa, Ella? Ada Ibu Muna dari Biro Taskia nih teman-teman Oke. Sobat Fakda. Dan selamat datang Ibu. Selamat datang. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih lancar ya Bu puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Iya. Tetap semangat gitu. Amin. Sekarang lagi menjalani kesibukan apa, Bu? Selama Ya, bulan Ramadan ini tentu atau saja karena mengajar ya, Iya. jadi ngajar mahasiswa, kemudian ada bimbingan-bimbingan, dan tentu saja tugas yang memberikan konseling ya dengan teman-teman, baik itu dari mahasiswa maupun dari masyarakat luar. Kalau di kampung sih ya paling ya kegiatan-kegiatannya seperti pengajian-pengajian seperti itu ya paling ya, banyakkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ibu-ibu PKK Iya. Ini kayaknya nih penggiat ibu-ibu Dawis ini, Bu Muna ini. Bisa jadi. bisa jadi. Oke. Oke, mungkin bisa diselaraskan ya berarti Bener-bener. ya selama bulan Ramadan juga ngajinya ya Bu di rumah sama betul. ibu-ibu yang lain, warga lain gitu. Teman-teman pastinya belum pada tahu nih Bu, Iya, Biro bener. Taskia itu apa. Orang saya sendiri juga belum tahu itu. Biro Taskia bener. itu apa sih Bu? Iya, Kenapa ada betul. Biro Taskia di UIN Salatiga? Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu. Baik. Terima kasih kakak-kakak Ya. semuanya ya. Ya mungkin teman-teman yang belum kenal atau ingin lebih jauh ya, yang sudah Ya. kenal ingin lebih jauh mengepoin gitu, kepo tentang Taskia. Taskia itu apa sih gitu? Iya. Taskia itu nama resminya adalah Pusat Konsultasi dan Konseling Taskia. Oh. Jadi ingat tadi disebut Dawis dan PKK ya. Jadi Pusat Konsultasi dan Konseling itu memang kemudian disingkatnya jadi PKK Taskia sih. Seperti itu. Gitu Cuma ya, Bu? bukan PKK-nya ibu-ibu Ibu-ibu. Dawis tadi Iya, ya, iya, tapi iya. Pusat Konsultasi dan Dan Konseling Konseling. namanya PKK. Taskia. Iya. Seperti itu. Oke. Apa ini? Ini adalah lembaga atau unit yang saat ini berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Salatiga. Oh, iya. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah melayani atau memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan mental untuk sivitas akademika yang ada di kampus kita, kampus UIN Salatiga, dan juga masyarakat luar. Wow. Seperti itu. Luar Keren biasa. Saya kira cuma di UIN saja Ibu. Ternyata dari luar juga bisa berkonsultasi ya di Bisa, tentu Taskia saja. gitu. Tapi Iya. untuk di luar nih Bu, kira-kira banyak nggak Bu yang konsultasi juga selain dari UIN Salatiga? Baik, animo masyarakat cukup bagus. Jadi memang masyarakat kita, khususnya masyarakat Salatiga dan sekitarnya ini cukup banyak yang sudah menjadi klien atau menjadi salah satu pengguna layanan dari Taskia. Dan Taskia ini kan memang sudah berdiri sejak 2008. Wow. Iya, sudah cukup lama begitu. Dan kita punya cukup, ya ada belasan konselor dan ada 4 psikolog yang tergabung dengan kita. 2 psikolog adalah dosen tetap yang ada di kampus kita dan yang 2 adalah freelance atau invited psycholog gitu ya. Jadi Influencer gitu. ya apa namanya freelance lah seperti Iya. itu, freelancer. Padahal si Fauzi itu orang Salatiga Bu, tapi dia baru
baru tahu Biro Taskia itu Iya. sekarang, Bu. Karena ini Bu, mungkin teman-teman Sobat Fakta juga ngerasain sama yang saya rasakan ketika ingin berkonsultasi tuh, waduh takut ini ya, takut ketahuan. Masalahnya takut ketahuan gitu. Kalau dari Biro Taskia sendiri nih Bu, kan banyak yang ingin berkonsultasi itu pasti kan ya, karena ingin mendapatkan solusi gitu kan. Betul. Untuk secara privasinya Bu, privasi dari klien sendiri tuh gimana Bu nanti? Ya kita bekerja dengan prinsip kerahasiaan, gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya kayak dalam tanda kutip ya kayak membocorkan atau memberikan data-data pada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, betul. Seperti itu. Jadi kerahasiaannya dijamin, insya Allah. Ada Gitu ya. halal gitu ya. Aman nih Sobat Fakta, Aman. mau curhat ke Aman. Biro Taskia, Oke. nggak usah ragu Bener. lagi ya. Daripada Iya. curhatnya sama teman satu circle kan Bu ya. Iya. Itu malah Ditambah- terkadang nggak sehat ya Bu. Betul, bisa jadi sumber fitnah juga Nah. takutnya. Kalau Ibu Nikung nih- gitu kan. Iya benar, sering terjadi. Mohon maaf ya. Pengalaman Bu. Aduh, justru ini klien-klien ya. Jadi Iya. kadang ada mahasiswa yang datang dengan keadaan dia misalnya tidak merasa nyaman dengan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadi seringkali mereka kayak butuh yang namanya support system. Ya. Dan itu dari fase kalau mahasiswa ya, bicara mahasiswa dari yang baru unyu-unyu jadi mahasiswa baru di kampus kita sampai yang itu yang lagi ngerjakan skripsi gitu. Iya, benar. Mereka rata-rata satu sih salah satu faktor ya membuat mereka bisa lebih sukses kuliah itu kalau support sistemnya baik. Nah tapi ada beberapa kadang gitu kan teman-teman mahasiswa itu kan nggak nyaman tuh dengan circle-nya sendiri atau karena usianya sebaya jadi mereka kan sama-sama tuh Iya. jadi egonya juga tinggi ya Bu. nah, seperti sama, itu jadi atau nggak bisa kasih apa ya Nggak namanya bisa kasih solusi. ya gitu. yang lebih wise yang lebih bijak kayak gitu Iya, sehingga benar-benar. mereka butuh orang lain atau pihak lain untuk membantu. Nah Taskia itu hadir salah satunya sebagai support system untuk teman-teman seperti itu kira-kiranya. Ya, juga aku tuh pernah denger Bu, yang Taskia itu ngadain yang 1000 mawar itu. Oh, iya, Itu betul. apa Bu? 1000 doa 1000 mawar atau gimana Bu? Oke, jadi Taskia itu Iya. ada tadi ya layanannya Iya, ya. layanan. Layanannya itu ada yang konseling. Kemudian yang kedua ada layanan yang namanya psikotes. Kemudian juga ada layanan namanya training. Training. Nah, pengembangan SDM, sumber daya manusia. Dan selain layanan-layanan psikologi lainnya itu, Iya. di Taskia ada 2 unit di sana yang dibawahi atau dinaungi oleh Taskia. Yang pertama yang disebut sebagai Majelis Doa Mawar Allah. Oh iya iya. Nah, iya, Majelis Doa Mawar Allah itu yang pertama adalah dia adalah seperti majelis zikir. Satu dia fungsinya sebagai atau kegiatannya adalah zikir seperti itu. Nah, zikir ini atau majelis zikir ini menjadi salah satu sarana atau media yang baik sekali juga untuk membantu klien-klien kami yang dalam tanda kutip punya masalah dan salah satu cara atau terapinya adalah terapi yang bersifat spiritual. Itu yang pertama yang fungsinya. Yang kedua, Majelis Doa Mawar Allah itu adalah media atau semacam kegiatan untuk menyantuni anak-anak yatim. Seperti itu. Nah, kegiatan ini punya nilai ibadah dan sekaligus juga nilai terapeutik. Terapeutik itu kayak bisa jadi terapi gitu, psikoterapi bagi para klien kami. Baik itu klien yang terdaftar kayak aku daftar nih registrasi jadi klien di Taskia ataupun yang masyarakat secara luas. Karena MDMA itu mengadakan acara setiap bulan 1 kali pada hari Ahad. Kalau Ramadan seperti ini melaksanakan 3 kali di minggu pertama, kedua dan ketiga di awal Ramadan. Seperti itu. Kegiatannya sama tadi ya, dzikir dan juga menyantuni anak yatim. Itu yang MDMA. MDMA, wow. Doa Majelis Majelis Doa Mawar Allah. Allah. Yang kedua mungkin adalah PIK. PIK itu Pusat Informasi dan Konseling. Nah, Pusat Informasi dan Konseling ini adalah lembaga yang sebenarnya bekerja sama dengan yang namanya DP3AKB dari setiap pemerintah kota dan kabupaten. Termasuk di sini Salatiga. Nanti ada unitnya di salah satu di SKPD di Kota Salatiga. Nah, mereka yang membina PIK itu. Nah, PIK itu tugas dan fungsinya adalah melayani teman-teman remaja. Nah, karena mahasiswa adalah
salah satunya pemuda dan remaja ya. Betul, betul, Melayani untuk jadi teman curhat, teman untuk misalnya menyampaikan tentang ya kesehatan reproduksi, termasuk juga kesehatan mental. Seperti itu. Wow, komplit Seperti banget itu ya. Ternyata. Jadi ada jalannya juga, ada Bener. yang lewat atas juga. Spiritualnya ya. ada, yang teman-teman Konsultasinya ya. ada gitu ya, Bu. Keren juga. Luar biasa sih Bu, karena saya rasa dapat bonus juga ketika teman-teman itu nanti membahas atau juga berkonsultasi terkait dengan lahirnya, terus batinnya juga nanti dapat gitu ya Bu ya. Jadi itu in one gitu ya. Tidak diragukan lagi lah pokoknya. Udah dilakukan lagi. Oh, Nah, seperti itu. terus kalau kita mau konsultasi ke Taskia itu ada lokasinya atau kita online? Caranya Bu? juga ya. Iya, Caranya juga. benar. Baik. Teman-teman yang mahasiswa Iya. maupun dari masyarakat umum itu memang kita bedakan dari sisi kalau layanannya sama, tapi cara pendaftarannya mungkin agak sedikit ada kita bedakan. Memang karena memang asal usulnya berbeda gitu ya. Iya. Kalau bagi teman-teman mahasiswa maupun sivitas akademika itu memang kita layanannya free of charge. Jadi memang gratis, maksimum 3 kali layanan Gitu. untuk konselingnya, Iya. terus untuk konseling, gitu. Jadi 3 kali pertemuan itu free, Free, bagi iya. mahasiswa, tidak ditarik atau tidak dipungut biaya ya dari situ ya. Daftarnya juga gampang. Nanti kita kirim aja tuh soft filenya untuk ininya ya, ada link pendaftarannya ya. Boleh. Tapi kalau teman-teman mau datang langsung, gitu, Ya. mau datang langsung ke kantor Taskia, maka datang saja ke gedung klinik yang lantai 2. Oh. Gedung klinik lantai 2 itu adalah letaknya di sebelah kanan atau samping kanan gerbang gedung Student Center UIN Salatiga. Iya. Letaknya cukup strategis sebenarnya di pinggir jalan Iya, raya. iya. Jadi masyarakat internal, masyarakat kampusnya sendiri juga relatif mudah. Masyarakat luarnya juga tidak harus masuk kampus Iya, banget benar, untuk nemuin Taskia, bisa Iya. langsung akses dari jalan raya. Strategis ya Bu tempatnya. Cukup strategis. Betul, di pinggir jalan persis. Cuman memang belum ada tanda papan Pelang namanya, ya. itu sih, karena itu faktor perizinan. Jadi iya, sambil iya. proses perizinannya berlangsung, diproses, nanti kita akan mencoba memasang Iya, tanda memasang lah di tanda situ. itu ya, Oke. Wow. Sangat menarik ya. Berarti Biro Taskia sendiri itu berada di bawah naungannya UIN atau gimana Betul, Ibu? tadi di bawah P2M. Oh, oke. Berarti ada hubungan nih antara Biro Taskia dengan kalau di Fakultas Dakwah kan ada prodi Psikologi Islam tuh Bu. Oh, Nah, iya. jaringan Hubungannya antara apa gitu ya? Hubungannya itu apa Iya. gitu? Hubungannya baik-baik saja. Oh, hubungannya baik-baik saja. Oke. Jadi gini, karena kesejarahannya atau kelahirannya iya. itu lebih dulu yang Taskia. Taskia. Taskia kan 2008 tuh teman-teman. Iya. Kalau prodi PI itu kan Psikologi, 2017. Iya. Jadi lebih dulu Taskia. Jadi akhirnya mereka sendiri-sendiri tapi bekerja sama. Contoh bentuk kerjasama adalah mereka yang melahirkan dan bekerja atau melayani di Taskia itu adalah sebagian besar dosen-dosen yang ada di prodi kita, di PI, Fakultas Dakwah. begitu. Seperti oke. itu. Iya. Itu ya salah satu bentuknya. Kemudian juga kami dengan laboratorium prodi PI khususnya yang memiliki layanan yang serupa juga maupun dengan BKPI. Iya, Di FTIK, Iya, betul. BKPI itu Konseling bimbingan konseling pendidikan Pendidikan Islam. Nah, itu kami bekerja sama karena dosen-dosennya juga ada dari sana sebagai konselor. Oke. Kemudian untuk asis kami juga memberdayakan dalam tanda kutip atau membuka peluang bagi mahasiswa khususnya kedua prodi itu maupun untuk seluruh mahasiswa UIN Salatiga yang ingin gitu ya, yang pengen aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Taskia, kita menawarkan program magang. Oh, wow, itu memudahkan dan membantu banget Bu. Nah, memang sebagiannya ya sebagiannya mungkin teman-teman ngertinya adalah hanya untuk BKPI atau Iya, untuk benar-benar. PI ya, tapi iya. sebenarnya untuk magang itu tidak hanya untuk dua prodi itu, untuk semua mahasiswa diperbolehkan. KPI boleh Bu? Boleh aja. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan apa namanya ya, bantuan-bantuan atau karya-karya yang Iya. kaitannya dengan program studi yang beragam. Jadi Iya. kalau KPI misalnya Iya. mungkin jurnalistiknya, Iya, medianya mungkin ya, Bu, ya. broadcastnya, mungkin tentang kepiarannya Nanti seperti itu. promosinya. Ya, Benar, betul. benar. Jadi semuanya boleh. Iya, benar.
Saling melengkapi ya Bu ya. Betul. Karena menjaga klien itu tidak mudah Bu. Banyak juga kan Betul, kliennya. bener-bener. Jadi seperti itu sih kerjasama kami dengan Prodi PI. Gitu. Iya. Gitu ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir ya Bu ini ya Bu, karena kita dibatasi oleh waktu. Betul. Ya nggak apa-apa. Ada cerita yang mungkin mengharukan atau ada cerita yang apa ya? Unik mungkin ya Bu ya, ketika Ibu menangani klien ya, entah mahasiswa atau masyarakat umum gitu, ada nggak Bu kira-kira? Tentu banyak sekali kisah dan kesan ya, Iya, kesan bener. kami ya, karena sejak 2008 gitu loh. Iya. Ya kan? Ya, supaya tidak membuat teman-teman sedih gitu ya. Memang kasus yang kami tangani itu sangat variatif. Iya. Saya sebut dari mulai yang ekstrim saja ya. Iya, Oke. Dari mulai yang mohon maaf ya, masalahnya adalah masalah yang kaitannya dengan yang serem-serem kayak misalnya ya persoalan seperti misalnya dengan keluarga. Iya. Ya, oke. keluarganya broken, Betul. kemudian dia tangkara, kemudian dia berada pada titik terendah sehingga dia mulai dari self harm Iya. Ya. atau ingin melukai diri sendiri Betul. dengan ada niat-niat untuk ide-ide, mohon maaf ya, anak-anak sekarang mungkin bundir Iya, iya, bundir benar, kayak Bu. gitu ya. Sampai yang kayak misalnya memang sudah dalam kategori yang namanya gangguan jiwa berat. Jadi memang ini sudah, kalau yang kasusnya seperti ini, memang kita tidak tangani sendiri, tetapi harus kita rujuk ke rumah sakit. Jadi yang datang ke kami sudah dalam keadaan kayak gini-begini ya, kayak nari Iya, Jawa Bu. gitu, kayak Asik sendiri gitu ya Bu. seperti itu. Biasanya dia pakai kerudung atau pakai jilbab, tapi ketika datang dia ya sudah nggak mau gitu ya. Sudah kayak tidak, ya namanya nggak sadar kan? Iya, benar, Nah, nggak sadar sudah kepribadian menjadi ada perubahan-perubahan yang Iya. drastis pada kepribadiannya. Nah, sampai seperti itu. Nah, kalau kasus-kasus yang seperti itu kita memang kita terima, kemudian kita berikan edukasi kepada keluarga yang bersangkutan untuk mau membawa atau memeriksakan klien ini Ke rumah sakit. karena kalau ditangani hanya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Tazkiyah, tentu saja yang bersangkutan akan tidak bisa tertolong segera. Iya, betul. Benar-benar. Nah, seperti itu yang apa namanya dari yang ekstrimnya Ekstrim ya. ya sampai Yang ringan-ringan, nah ya teman-teman misalnya yang Iya, masalah-masalah ya hubungan dengan teman, Betul. misalnya kayak apa namanya lagi putus misalnya, Iya. sulit untuk move on. Waduh. Kemudian juga termasuk misalnya, aduh Bu, saya udah mau lulus besok, tapi saya belum apa namanya kayak ditanyain keluarga Iya, misalnya overthinking mana. ya, Bu, kalau anak iya, sekarang. overthinking. Nah, benar. Misalnya apa kok jodohnya mana atau calonnya mana. Apalagi lebaran Bu. Ya, Aduh, ini bener. kuliah Mau loh kuliah silaturahmi, tapi kok iya. nggak ini sih nggak ngenalin calonnya Iya. siapa kayak gitu. Nah itu udah bikin mahasiswa itu kayak ada rasa bersalah ke Iya, keluarga. Nah, kayak benar. gitu. Ya bukan menganggap masalah itu ringan, bukan ya, tapi itu bisa kita diskusikan, Iya, kita ajak benar. ngobrol, Bisa biasanya kita mereka akan lewati ya, Bu. terbuka pikirannya. Oke. Wow, ini Nah, kira-kira seperti itu ya. Ragamnya sangat banyak. Nah, satu-satu ekstrim pasti iya, iya. berarti teman-teman Sobat Fakda ini pesannya ketika nanti lebaran harus siapkan mental ya ketika ketemu sama tante, bude kalian ya kan. Biasanya suka ditanya Bu, Kapan gitu ya? nikah, semester berapa gitu kan. Apa lulusnya? Iya, emang Lulusnya padahal kapan tuh? aduh, Baru Kita kemarin bikin ya. Iya. overthinking. Langsung overthinking gitu kan. oke, banyak banget ya Bu berarti ya Bu. Ada yang menarik nih Bu. Tadi terkait dengan teman-teman yang punya gangguan jiwa, itu entah berat atau ringan, itu kira-kira ada peluang untuk disembuhkan atau hanya rehabilitasi saja Ibu? Oke. Kalau gangguan ringan dan sedang itu kita bisa dikatakan optimis insya Allah dengan niat yang luar biasa muncul dari dirinya, Iya. dukungan dari keluarga gitu dan tentu saja dibantu oleh profesional seperti psikolog, Iya. kemudian konselor gitu ya. Insya Allah bisa baik, bisa pulih. 100% lah seperti itu ya. Bagi teman-teman yang misalnya punya saudara atau teman yang gangguannya sudah kategorinya berat. Iya. Nah, itu kan dibutuhkan medis. Ya, Nah, mungkin gini bahasanya. 99% itu sudah alhamdulillah bisa pulih. Nah, tapi harus dijaga yang namanya lingkungannya harus tetap suportif supaya dia tidak kambuh. Jadi mungkin dia sembuh bisa pulang bisa dipulangkan jadi kayak rawat jalan seperti iya. itu ya.
Tapi ada kemungkinan 1 atau sekian persen itu yang ketika ada pemicunya, dia bisa Nanti kambuh lagi gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan kayak maintain ya dari Iya. keluarganya Iya, untuk mungkin dulu cara memperlakukan pasien kalau udah gangguan jiwa pasien ya, itu dengan cara memperlakukan dia nah itu sama psikolognya misalnya sama psikiaternya juga diajarkan bagaimana memperlakukan lebih baik supaya tidak sering kambuh atau minimum itu kambuhnya kan kalau bisa kambuhnya jarang atau Iya. kalau bisa tidak kambuh sama Iya. sekali. Iya. Kira-kiranya seperti Wow. itu. Wow, berarti Tapi kita juga harus ingat ya karena Ingat, suasananya iya. Ramadan nih ya. Iya. Di dalam agama kita kan kita punya diajarkan bahwa ada penyakit, diturunkan penyakit maka juga diturunkan obatnya. Iya. Iya, Nah, meskipun secara medis mungkin kita mengenal teori bahwa untuk gangguan jiwa berat itu 99 maksimum seperti itu, 1% itu kecil gitu ya. Tapi apa namanya tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Kita benar. Allah. Gitu. Aku Nah, setuju. termasuk dengan langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan keagamaan, semoga Iya, apa yang terjadi benar. pada saudara-saudara kita yang mengalami hal serupa itu bisa sembuh 100% dan benar tidak banget. pernah kambuh lagi. Iya. Dan keluarga besar kampus kita nih, UIN Salatiga nih, Iya. semuanya maupun masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya bisa Sehat. sehat, Amin. lahir batin, seperti yang kakak sampaikan di muka tadi ya. Ya. Oke, Ella Nggak ini terasa ya. udah Udah habis waktu kita. waktunya. Iya. Mungkin terakhir Ibu ada closing statement mungkin untuk teman-teman Sobat Fakda di bulan puasa ini agar tetap semangat kuliah, Bu. Baik, tetap semangat kuliah itu satu syaratnya. Niatkan semaksimal mungkin sesuatu yang substansial atau yang mendasar. Kalau kita itu kuliah itu sebenarnya apa prinsipnya? Mencari ilmu. Betul. Mencari ilmu itu sebenarnya bukan apa-apa tapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ngikutin dan mengikuti petunjuk itu, menjalankan perintah itu, maka insya Allah Allah akan kasih apa hajat-hajat kita ya, hajat-hajat teman-teman insya Allah akan dikabulkan. Amin ya. Amin. Karena Amin. mengikuti apa yang menjadi perintah dan petunjuknya. Amin. Oke, semoga dimudahkan urusan cita-cita dari teman-teman semua ya. Iya, amin. Oke. Mungkin udah ya. Udah cukup. Udah cukup. Oke, terima kasih ya Bu Terima kasih Muna. Terima kasih Iya. banyak udah Semuanya. berbagi ilmu di sini, udah berbagi info juga. Iya. Ada Biro Taskia Bener. yang bisa menangani mental-mental anak-anak UIN Salatiga. Yes, betul. Nantinya buat sobat-sobat Fakda yang nonton video ini, jangan lupa terus kepoin Biro Taskia ya. Yes. Oke, terima kasih. Saya Fauzi. Dan saya Ella. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.